Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi bareng saya Atyaf. Di video kali ini saya mau bahas tentang salah satu aplikasi yang keren banget dan tentunya bermanfaat khususnya dalam hal menghafalkan Al-Quran. Saat ini kita hidup di eranya artificial intelligence atau kecerdasan buatan ya. Semua hal itu gampang aja kita lakuin. Mulai dari nugas kampus, tinggal klik aja, tulis aja, atau mungkin cari informasi yang belum kita tahu. Bahkan kalau kita mau gambar nih, kita tinggal nyediain promptnya aja, terus artificial intelligence atau AI ini yang menggambar buat kita. Gampang banget kan? Nah, tapi sebenarnya AI ini punya dua sisi ya. Bisa diibaratkan kayak pisau bermata dua. Andai kita pakai AI dan terlena dengan penggunaannya tanpa banyak belajar lagi, mengeksplor lagi, maka kita lama-lama bakal bisa aja kegantikan sama si AI. Tapi kalau misalnya kita menggunakan AI ini untuk meningkatkan skill kita, untuk meningkatkan kreativitas kita, ya perkembangannya justru akan lebih pesat dan lebih tinggi lagi. Termasuk dalam hal hafalan. Mungkin teman-teman yang hidup di dunia pesantren atau sedang fokus belajar di pesantren itu enak ya. Ketika mau ngafalin semuanya tuh kesempatannya kebuka lebar. Ustadz-ustadzah ada, waktunya ada khusus, kemudian tempatnya juga pastinya representatif buat menghafal. Nah tapi buat golongan kayak saya yang sok sibuk ini gitu ya, atau golongan orang-orang yang udah bekerja, ya sparing waktu buat Quran tuh nggak segampang itu gitu ya. Butuh tekad yang luar biasa untuk menghafalkan Quran. Lebih-lebih kalau kondisi kita jomblo. Nggak ada partner buat hafalan Quran. Sedangkan ngafalin itu butuh teman, menurut saya ya, butuh teman at least untuk ngecek apakah bacaan Quran kita itu sudah benar atau ada kesalahan. Even murojaah pun kita harus ada yang nyimakin nih, biar kita tahu apakah yang kita baca itu benar atau sebaliknya. Nah, qadarullah, alhamdulillah, beberapa hari lalu aku nemu aplikasi yang sangat affordable buat nemenin hafalan. Namanya adalah Tartil AI. Jadi aplikasi ini tersedia di Play Store ya. Kita bisa lihat logonya itu warnanya hijau gradasi gitu, ada hijau muda kemudian ke hijau yang agak tua, kemudian di bagian tengahnya itu ada gambar belah ketupat kayaknya ya, warnanya tuh putih gitu. Jadi aplikasi ini adalah salah satu pengembangan artificial intelligence yang bisa menyimak bacaan Quran kita. Sebenarnya sekarang itu udah banyak sih platform buat hafalan online, bahkan aku pun ada ikut platform hafalan. Cuma masalahnya Indonesia itu kan punya 3 zonasi waktu ya. Sementara aku ada di waktu Indonesia Tengah. Nah, ustazahku itu ada di waktu Indonesia Barat. Nah, kadang kalau misalkan akunya udah free dan mau hafalan nih, ustazahnya lagi ada kesibukan. Nah, sebaliknya, kalau ustazahnya udah free dan nelpon aku, ya qadarullah misal lagi ada kegiatan atau pekerjaan lain. Akhirnya ya nggak match gitu waktunya. Dan aku tuh tipe yang berharap even ngulang hafalan tuh tetap harus ada yang nyimak gitu, karena ya nggak menutup kemungkinan lah yang aku hafalkan walaupun udah hafal dan aku ulang itu ada kesalahan. Ditambah lagi kalau misalkan kita hafalan atau ngulangnya itu panjang gitu ya, misal kita lagi mau murojaah setengah juz atau murojaah 1 juz gitu, kan itu butuh waktu, kalau 1 juz at least 50 menit ya. Nah sementara nggak semua orang sempet untuk ngeluangin waktu nyimak hafalan kita gitu. Nah dengan Tartil AI ini jujur aku ngerasa kebantu banget sih, karena ya dia nggak terbatas ya waktunya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita coba aplikasinya ya. Kita buka dulu Tartil AI. Kemudian halaman yang akan muncul pertama adalah surah urutan atau halaman pertama dalam Quran ya, yaitu surah Al-Fatihah. Nah, kita bisa lihat di pojok kiri atas ini, dia ada menu-menu target-target kita. Mulai dari target mungkin bacaan, kemudian hafalan, maupun aktivitas-aktivitas kita.
Oke, kemudian di pojok kanan atas ini fungsinya ya ada beberapa pengaturan ya, mulai dari eh, pengaturan apakah kita akan menggunakannya untuk melafalkan atau kita mau menyimak atau membaca gitu ya. Kemudian kalau di pojok kiri bawah yang ikon paling kiri ini fungsinya adalah untuk mengatur layout Qurannya. Misal saya itu sekarang pakainya adalah Mushaf Madinah 1405 ya, karena dia paling mirip atau sama dengan mushaf yang biasa saya pakai. Kemudian di sebelahnya yang bagian kanan gambar mata yang dicoret ini adalah untuk memunculkan atau menghilangkan bacaan. Nah, kalau misalkan kita mau gunakan untuk menghafal, maka kita bisa hilangkan saja bacaannya seperti ini ya. Kemudian kalau misal kita penggunaannya adalah untuk perbaikan bacaan, bukan untuk hafalan ya, dimunculkan aja nanti biar sistem yang melacak benar tidaknya bacaan kita. Kemudian yang ketiga, fungsinya adalah untuk menandai ya, kalau misalkan ada kesalahan yang kita baca. Kemudian fungsi ikon keempat adalah untuk menandai ada tidaknya kalimat atau ayat yang sama redaksinya. Oke, kalau gitu kita coba dulu menghafal ya di surat At-Tahrim yang bagian belakang-belakang ya. Ketika kita akan memulai bacaan atau hafalan, maka kita perlu mengeklik tombol mikrofon di pojok kanan bawah ini. Ya, berarti sesi hafalan kita sudah dimulai. Tapi jangan khawatir, jadi aplikasi akan mendeteksi apakah yang keluar dari mulut kita itu sudah masuk ke hafalan Quran atau belum. Misal dia belum masuk hafalan Quran atau masih obrolan di bahasa Indonesia, maka aplikasi tidak mendetek itu sebagai kesalahan ya. Baru ketika kita sudah mulai menghafal, kalau ada kesalahan kata baru dia bisa menganalisisnya. Ya, kita akan coba di ayat 10 dan ayat 11. Kemudian di ayat 11 saya akan sengaja buat agak keliru sedikit ya, biar kita bisa melihat tampilannya seperti apa ketika ada kesalahan hafalan. Oke, kita sembunyikan dulu halaman atau tampilan ayatnya. Dan kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين فضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. Ya, jadi terdeteksi ada kesalahan ya tadi di bacaan saya pada ayat 11. Dan ketika kita mau mengecek kesalahannya, tadinya ada di mana dan yang betul seperti apa, kita bisa langsung klik di bagian yang bertanda merah ini. Nah, di sini kita bisa lihat bahwasanya kesalahan kita adalah membaca fadhoroba, yang harusnya yang benar adalah wadhoroba. Jadi seperti itu ya teman-teman, kita bisa tahu atau menganalisis kesalahan kita. Oke guys, itu tadi sedikit simulasi penggunaan Tartil AI. Nah, sebenarnya aku belum terlalu banyak sih belajar fitur-fitur di aplikasi ini,
Tapi sejauh penggunaanku ke aplikasi ini, ya dia punya sedikit kelemahan sih. Diantaranya aplikasi ini nggak mendukung untuk semua sistem operasi gadget ya. Yang paling dukung itu ya buat Android sama iOS atau yang di HP aja ya, atau pad. Tapi kalau misalkan di desktop, kalau kita pakai Windows atau mungkin Mac OS, nah itu kurang mendukung tuh. Walaupun katanya bisa sih pakai Android simulator, tapi aku juga nggak ngerti caranya gimana ya. Kemudian yang selanjutnya, aplikasi ini kayaknya kurang sensitif untuk sifatul huruf yang berbeda. Kalau makhraj oke lah. Kalau makhraj itu dia cukup sensitif ya. Tapi kalau membedakan sifatul huruf yang maksudnya sifatul huruf yang bedanya sedikit ya dia agak kesulitan ya. Misalkan kita membedakan antara sin sama shad di surat An-Nasr ya. Misal kita bacanya idza jaa nasru, yang nasru harusnya pakai shad. Nah, kita baca cuma nasru, kayaknya masih kedeteksi benar sih. Karena itu kan perbedaan sifat hurufnya tipis banget ya. Jadi, atau mungkin tergantung mikrofon ya. Ya, kalau yang device yang aku pakai sih gitu, kurang sensitif gitu. Kemudian, fitur hafalan yang disimak itu cuma untuk pelanggan premium. Jadi buat kalian yang masih pakai free account ya nggak bisa, kayaknya cuma dibatasi untuk 7 hari gitu. Tapi jangan khawatir, harganya masih cukup terjangkau kok. Kalau misalkan kita berlangganan 1 tahun atau tahunan, itu yang kita bayar sekitar harusnya sih 699.000 ya. Tapi kalau digabung sama pajak berarti mungkin masuk di harga 750.000. Atau per bulannya ya sekitar 60.000 lah, tapi nggak nyampe 70.000 kok. Terus selain itu, kalau misalkan kita mau pakai bulanan, bayarnya itu lebih mahal sedikit. Jadi 99.000, atau kalau ditambah pajak totalnya sekitar 110.000 per bulan. Cukup terjangkau lah. Untuk beli baju aja atau beli skincare aja kita berani kok ngerogoh kocek lebih dalam. Masa untuk menuntut ilmu nggak mau gitu ya? Malu dong. Apalagi katanya Imam Syafi'i juga, syarat untuk menuntut ilmu itu ada 6 ya. Di antaranya yang pertama adalah kecerdasan, yang kedua tekad, yang ketiga kesungguhan, yang keempat kecukupan, yang kelima dekat dengan ustadz, dan yang keenam adalah waktu yang tidak singkat gitu. Nah, yang poin keempat ini, yang kecukupan itu diantaranya ya cukup mungkin secara finansial. Jadi ya wajar kalau kita mau cari ilmu, kita membutuhkan modal gitu ya. Tapi sih harapannya semoga dengan menggunakan harta di jalan mencari ilmu, semoga harta kita juga menjadi lebih berkah. Kalau yang mau cari aplikasi cracknya gitu ya, versi cracknya ya, aku sih nggak recommended ya, aku nggak merekomendasikan gitu ya. Ya sebab kita bayangin aja deh, ilmuwan yang mengembangkan ini tuh udah effortnya luar biasa ya. Ya kita hargailah usaha-usaha mereka dengan menjadi pelanggan premium pada umumnya. Oke, tapi walaupun sudah ada Tartil AI ini, kita tetap perlu loh disimak sama ustadz-ustadzah. Jadi ya ada baiknya kita tetap memberi waktu khusus agar hafalan kita disimak langsung oleh manusia gitu ya. Nah, untuk adik-adik teman-teman yang ada di pesantren, banyak-banyak terima kasih deh ke ustadz dan ustadzah kalian, karena mereka ya menjembatani kalian ya untuk lebih dekat dengan Al-Quran. Oke, mungkin cukup sekian untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa dicoba ya teman-teman. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.